kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing kami jalan yang lurus. Bimbing kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah Quran. Wa anna haza sirati mustaqima. Dan bahwasanya jalanku inilah yang lurus. Ini terjemahan Abdul Hamid Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Mujahidin yang sama-sama tercinta ini. Salawat bersertakan salam, tidak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi besar kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja masuk ke acara halaqah kita pada malam hari ini. Acara pertama MC yang sedang berlangsung. Acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Revaldo Aprilio. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada Revaldo. Setelah selanjutnya doa yang akan dibawakan oleh Muhammad Ghazal Ghifari. Padanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita merendahkan tangan saya berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala jahil wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nari wal afwa hisab.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atmim lana nurana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita acara selanjutnya halaqah yang akan dibawakan oleh Ustaz Amrul Abu Sofan. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna haza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah terlebih dahulu kita tinggalkan beban-beban pemikiran yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Apa beban pemikiran kita? Mungkin jajannya kurang banyak ya, atau menu makanannya kurang enak, ya, atau sedang memikirkan orang tua, ya, ibu, bapak kita, kan, nenek kita, tak ada keluarga kita yang sedang sakit, ya kan? Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita selalu diberi rahmat oleh Allah. Amin. Kita selalu diberkahi oleh Allah. Amin. Orang tua kita sehat walafiat. Adik kita, kakak kita, abang kita sehat selalu. Amin. Dan kita selalu di dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin.
Mari kita terlebih dahulu bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi nikmat oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada Allah, benar-benar pasti akan ditambah nikmat oleh Allah. Tapi kalau kamu kufur, awas kata Allah. Inna azabi lasyadid. Kamu terancam dengan azab yang pedih, yang sangat bersangatan, azab yang dahsyat. Kalau bersyukur dapat nikmat, kufur azab. Berarti syukur itu apa? Berarti syukur itu adalah menerima Al-Quran sebagai tuntunan hidup. Menolak Al-Quran azab. Nah, itu dia. Menolak Al-Quran azab, menerima Al-Quran nikmat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhosnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri itu mau dia beriman dan mau dia bertakwa, benar-benar pasti akan kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Hujan membawa rahmat. Lalu bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan rezeki. Walakin kazzabu, akan tetapi karena penduduk masyarakat itu banyak yang bohong, fa akhosnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka usahakan. Jadi usahanya itu tidak diberkahi. Ya. Maka kita bersyukur itu berarti menerima Al-Quran. Menolak Al-Quran berarti azab. Nah, bagaimana cara kita menerima Al-Quran ini? Kita pelajari Quran ya. Kita pelajari Quran. Kita baca Al-Quran. Ya. Kita hafal Al-Quran. Ya. Kita amalkan Al-Quran. Itu nampak tuh ada itu. Beramallah sebelum mati. Ya. Artinya beramal itu beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu sampai datang yang diyakini. Yang diyakini itu apa? Kematian. Jadi beramal itu beribadah sampai datang yang diyakini. Yang diyakini itu mati. Maka beramallah sebelum mati. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati sebelum berislam. Maka Islam itu diamalkan. Nah, makanya orang tua besar harapannya kepada kita. Dititipkannya kita di pesantren Tawalib Padang Panjang. Dititipkan orang tua kita di pesantren Tawalib. Bukan orang tua nggak sayang kepada kita, sayang dia kepada kita. Maka kita di Tawalib ini menuntut ilmu. Karena Tawalib ini sudah banyak melahirkan orang-orang besar, ulama-ulama besar. Kita di Tawalib ini tidak semuanya nanti akan jadi ustadz. Ya, kita sekolah di Tawalib ini tidak semuanya jadi ustadz, jadi buya, jadi kiai. Ada malah yang jadi tentara dia. Dari Tawalib tentara dia, polisi ada.
pengusaha ada, orang-orang hebat. Oleh karenanya hari ini kewajiban kita belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu amal kita, amal ibadah kita belajar dengan sungguh-sungguh. Sampai meninggalkan tawalid, jangan ada kata istirahat atau malas. Jangan sampai kita dihinggapi oleh penyakit malas. Jangan ada yang malas, ya. Tak boleh ada yang malas. Orang yang malas itu orang yang tidak bersyukur. Yang tidak bersyukur berarti tidak menerima Al-Quran. Tidak menerima Al-Quran, azab. Ya kan? Itu makanya senang hati orang tua kita. Kalau kita di pondok, di pesantren ini senang hati orang tua kita. Doa kita mengalir itu. Tadi kita berdoa terlebih dahulu tadi kan. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna, ya kan? Berdoa kita untuk diri kita dan untuk orang tua kita. Mengalir doa kita itu. Ya, doa kita tadi itu terbang itu. Terus mengalir ke atas sampai ke aras. Orang tua kita pun berdoa kepada kita supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Jadi kita berdoa, orang tua pun berdoa. Kalau rindu kita kepada orang tua, doakan orang tua. Rindu kita ya, doakan orang tua. Gundah gulana kita baca Al-Quran. Begitu cara menerima Al-Quran. Ya kan? Jadi la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmat akan ditambah. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Jadi bersyukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi aplikasinya bagaimana kita berbuat menurut maunya Allah. Yang diinginkan Allah kepada kita apa? Apa yang diinginkan Allah kepada kita? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu mau beribadah. Apa itu ibadah? Taat, patuh, beramal. Jangan sampai kita ilmu kita tuh tidak kita amalkan. Ilmu tidak kita amalkan. Kan sudah banyak dapat ilmu nih, tawalid. Al ilmu bila amalin kasajarati bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon kayu yang tidak berbuah. Pohon besar tapi tidak ada buah, tidak ada gunanya. Nah kan itu, maka kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur artinya menerima Al-Quran, pelajari Al-Quran. Maka di zaman Rasulullah, ketika Umar bin Khattab sedang membaca lembaran suhuf Nabi Musa, asik, gitu. Ya, asik Umar bin Khattab membaca lembaran suhuf Nabi Musa. Umar kata Rasulullah, sini, kamu baca apa? Yang saya baca lembaran suhuf Nabi Musa ya Rasul. Umar ketahui, andai kata Musa masih hidup hari ini, Musa pasti ikut aku, kata Rasulullah. Jadi tidak boleh kita bacaan kita yang kotor, yang lain. Suhuf Nabi Musa saja, bayangkan itu. Apa salahnya itu suhuf Nabi Musa itu? Tapi karena Rasulullah sedang memimpin dengan Al-Quran, maka bacaan para sahabat itu adalah Al-Quran. Jangan ada bacaan-bacaan lain. Maka begitu juga kita dalam pondok ini. Bacaan kita jangan yang lain-lain ya. Baca Quran saja pakai ta'awuz kan, auzubillah. Apalagi baca buku yang lain. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan? Baca Quran. Apalagi baca buku yang lain.
Pernah baca buku yang lain pakai auzubillah minasyaitonirrajim? Ada berdoa. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Suka membaca enggak? Anak-anakku suka membaca. Jadi bacaan utama kita di pondok ini adalah Al-Quran. Kemudian Al-Hadis. Kemudian Sorof. Kemudian Nahu. Sorof perputaran kalimat. Kalau mau menjadi ahli tafsir nanti penterjemah itu harus pintar ilmu sorof. Ya kan? Ilmu sorof itu untuk bagaimana kita menerjemahkan kitab. Perputaran kalimat. Menolong, ditolong. Berbeda itu. Kalau ilmu nahu untuk membaca kitab. Baris di bawah, baris di atas. Maka di pondok ini itu kunci itu. Ilmu nahu sorof itu. Hati-hati itu. Sorof nahu. Ya. Kalau hebat kalian ilmu nahu dan sorof itu nanti akan candu di tawalim. Ya. Matematik juga. Jadi intinya apa? Syukur kita kepada Allah itu Al-Quran menurut maunya Allah. Kita amalkan Al-Quran. Itu ya syukur. Yang kedua, berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala apa? Allahumma salli ala wa ala Kalau berselawat itu apa? Tadi syukur kepada Allah, Quran ya. Kalau yang selawat itu hendaknya kita terhubung dan tersambung dengan ajaran yang dibawa Nabi. Ajaran yang dibawa Nabi apa? Al-Quran. Makanya kata Nabi, tidak beriman kamu sebelum hawa nafsumu ikut kepada apa yang kubawa. Yang dibawa Rasulullah itu Al-Quran. Maka Rasulullah itu tidak akan berbicara kecuali wahyu yang diwahyukan. Artinya apa? Kalau berselawat ini terhubung dan tersambung dengan ajaran yang dibawa Nabi yaitu Al-Quran, pasti kita selamat. Ya. Mana spidol? Di belakang kampus. Ya. Makanya kita mohon bimbingan kepada Allah. Dalam surat Al-Fatihah, surat pembuka. Ya. Quran itu berapa? Quran itu 30 juz. Ya. 30 juz. Kemudian 114 surat. Ya kan? Quran itu 30 juz, 30 jilid. Juz itu jilid ya. Kemudian 114 surat. Kemudian ayatnya 6.236 ayat. 6.236 ayat. Tengok dalam tafsir yang ditulis oleh Haji Mawardi. Tahu Haji Mawardi? Haji Mawardi Muhammad. Tuh. Kalau Ustadz dulu sekolah di masa Haji Mawardi Muhammad.
Ustaz dulu sekolah ini tahun 86, imam Ustaz sini Haji Muhammad ada, guru-guru ada sini. Imam pernah imam di Masjid Mujahidin ini dulu tahun 86 lahir tuh. Iya, udah lahir belum kan? Nah, itu. Jadi Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Dimulai dari surat Al-Fatihah, kemudian ditutup dengan surat An-Nas. Dimulai dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. 114 surat. Surat 1 Al-Fatihah. Surat 114 surat An-Nas. 30 juz. Ayatnya nih 6.236 ayat. Nah, di surat Al-Fatihah setelah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini permohonan kita ya. Nah, Ihdinas siratal mustaqim ya. Apa artinya nih? Apa artinya? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Apa? Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Bimbing ya. Bukan tunjuki. Bukan tunjuki. Tunjuki itu calo tuh. Dia nggak ikut dia. Mana jalan ke Padang? Sana katanya, tapi dia nggak ikut. Tuh. Tapi di sini nih, ihdinas, ya Allah bimbing kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal mustaqim itu apa? Jawabannya kita perhatikan dalam surat 6 ayat 153. Perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Kita perhatikan dalam surat 6 ayat 153. Coba siapa yang dapat? Siapa yang sudah menemukan ayatnya? Sudah menemukan ayat? Coba dibaca, silakan. Terjemahnya saja. Ya. Tadi kan kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami jalan yang lurus. Kalau yang biasa kan kita dengarkan tunjuki kami jalan yang lurus. Malu kita sama orang luar Islam, malu kita sama orang Kristen.
Tengoklah orang Islam itu minta tunjuk terus sampai sekarang belum dapat. Jalan yang lurus itu belum dapat. Minta terus jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus. Belum ketemu jalan yang lurus. Malu kita sama orang yang di luar Islam. Padahal jalan yang lurus itu adalah wa anna haza siroti mustaqima. Ini dia. Wa anna haza siroti mustaqima. Dan bahwasanya jalanku ini yang lurus. Kan itu arti secara letterlek ya, secara letterlek wa anna, wa artinya dan, wa anna dan bahwasanya haza ini siroti jalanku mustaqimah yang lurus. Buya Abdul Hamid Hakim, pimpinan Tawalib yang kedua setelah ayah Buya Hamka, yaitu Syekh Inyi Rasul. Yang mendirikan sekolah kita ini siapa? Inyi Rasul. Ya, Inyi Rasul. Syekh Abdul Karim Amrullah. Ya. Kumisnya. Coba tengok, ada gambar itu. Tengok besok kumis Inyi Rasul itu. Itu pernah dipanggil oleh tentara Jepang ke Jakarta. Nyi Rasul, Nyi Prabe, Nyi Jauh, Nyi Canduang, ya, Nyi Jambe. Ulama-ulama itu dikumpulkan, dipanggil ke Jakarta oleh pemerintahan Jepang. Kemudian disuruh kepada matahari. Begini ulama-ulama semua. Kalau Nyi Rasul begini dia. Bung, kenapa nak nunduk? Katanya Rasul, kening saya ini pantang sujud kepada selain Allah. Bagaknya Rasul, kumisnya nih, ya. Kening saya ini pantang sujud kepada selain Allah. Itu Nyi Rasul, itu yang mendirikan pesantren kita ini. Meninggal dia diganti oleh Abdul Hamid Hakim. Tinggalnya di Sumpu, orang Sumpu, tepi Danau Singkara. Itu dia mengartikan ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasanya jalanku inilah yang lurus. Nah, itu cara Abdul Hamid Hakim menerjemahkannya. Dan bahwasanya jalanku inilah yang lurus, artinya di luar jalanku ini bengkok. Berarti apa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu adalah Al-Quran. Jadi siratal mustaqim itu Quran. Wa anna haza, mana Quran? Wa anna haza. Haza apa? Isim isyarah lil qarib. Isim isyarah lil qarib, kata penunjuk untuk dekat. Wa anna haza haza. Ini Al-Quran ini jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti. Ikuti. Fattabi'uhu, ikuti. Wala tattabi'u subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan lain. Nah, itu maka dilarang tadi Umar bin Khattab membaca yang lain-lain. Bacaan utamanya Quran. Kalau bacaan yang lain-lain nanti terpengaruh. Itu makanya tadi Umar, ketahuilah kalau Musa hidup hari ini, niscaya Musa ikut aku, kata Nabi. Ya kan?
Maka kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing kami jalan yang lurus. Bimbing kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah Quran. Wa anna haza sirati mustaqima. Dan bahwasanya jalanku inilah yang lurus. Ini terjemahan Abdul Hamid Hakim. Nah itu. Kacamatanya tebal tuh Abdul Hamid Hakim tuh. Tebal kacamatanya. Bentuk-bentuk waktu kecil macam ini ya Abdul Hamid Hakim. Bulat macam ini ya. Coba diri. Nah ini mudah-mudahan nih pengganti Abdul Hamid Hakim nih. Ya. Jangan main Abdul Hamid Hakim tuh. Seperti ini gitu. Kalau dikasih kacamata nih mirip. Ya. Jadi cara dia menerjemahkan dan bahwasanya jalanku inilah yang lurus. Mustaqim ini apa sebenarnya mustaqim itu? Mustaqim itu orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah. Itu yang harus kita ikut. Orang yang istiqomah, mustaqim. Jadi wa anna haza sirati mustaqima. Dan bahwasanya jalanku inilah yang lurus, yang harus diikut oleh orang-orang istiqomah, yaitu Al-Quran. Ya. Ya kan? Waktu masuk. Ya. Perang azan. Jadi mengikut Quran harus istiqomah. Istiqomah. Apa itu istiqomah? Pendiriannya teguh, kuat. Ya kan? Ustaz, kalau sudah masuk waktu ini, sebab dalam hadis afdol amal apa? Apa amal yang utama? Ayu amal afdol? As-sholatu fi awali waktiha. Jadi seutama-utama amal itu adalah sholat pada awal waktu. Nah, kita ini tidak boleh melalaikan sholat, ya kan? Cuman yang perlu diingat, faiza faragta fansab wa ila rabbika apabila kamu telah selesai mengerjakan sesuatu, satu urusan kita selesai mengerjakannya, kemudian kerjakan dengan yang lain dengan bersungguh-sungguh. Paham itu? Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Misalnya ibu-ibu memasak di dapur, gulainya sedang mendidih gulainya. Datang azan, hayya 'alas shalah. Apakah dia berhenti? Jangan, nanti berhenti, nanti nggak enak gulainya. Lanjut. Jadi apa yang dimaksud dengan fawailul lil musallin? Neraka wil bagi orang yang sholat, allazinahum fi sholati allazinahum an sholatihim sahun, yaitu sholatnya lalai. Yang dimaksud lalai itu bermaksiat. Jangan salah paham nanti. Oh, kita udah masuk waktu belum buka sholat lagi. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Diselesaikan dulu, masakkan gulai itu dulu. Udah masak nanti baru. Sebab target sholat itu khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh beruntunglah orang yang beriman itu, yaitu sholatnya khusyuk. Jadi sholat itu ada khusyuk. Kalau ibu-ibu tadi itu sedang menggulai, mendidih, kemudian ada azan, dia berhenti, lalu ditinggalkannya, dia berwudu, kemudian dia sholat, itu pikirannya ke gulai. Makanya dalam Sahih Bukhari, kalau berdempet waktu sholat,
dengan waktu makan dulu. Misalnya kita kan ada hidangan nih, makan kan. Pas kita mau makan, orang azan. Hayya 'alas shalah. Bubar kita dari hidangan itu, enggak. Makan dulu. Itu Sahih Bukhari. Makan kita dulu, sudah itu baru sholat. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Begitu juga ini. Ini sedang terbengkalai ini ya. Nanti tidak tahu kita nanti siapa-siapa orang yang jalannya lurus itu. Orang istiqomah itu siapa-siapa orangnya. Ya kan? Kan ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 kan? Ada yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada yang ghairil maghdubi 'alaihim, ada yang waladdallin. Nah, kan begitu. Jadi ada 3 macam nanti itu. Ada yang orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim itu sirat ihdinas siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu orang yang istiqomah, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ya, diberi nikmat oleh Allah. Siapa jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim yang diberi nikmat oleh Allah itu? Kita perhatikan dalam surat ya 4 ayat 69. Surat 4 ayat 69. Ya. Siapa ini? Orang-orang yang mustaqim, orang-orang yang istiqomah nih. Ini jalan orang ini yang akan kita ikut. Siapa mereka? Baca. Boleh terjemahannya? Baca. Yang kuat suara siapa? Yang suaranya kuat siapa? Nah, coba. Arti ini. Arti ini. Surat 4 69. Nampak? Nah, baca. Siapa yang menaati Allah dan Rasul Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi. Terus. Para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Nah, ini dia. Ini orang yang wahasuna ulaika rafiqa. Mereka inilah sebaik-baik yang dijadikan teman. Ini kawan kita yang kita ikut. Wa man yuti'illah wa rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, maka mereka akan bersama dengan para nabi, wasiddiqin dan orang-orang siddiqin, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wassolihin dan orang-orang yang soleh. Siapa yang nabi ini? Yang nabi ini siapa? Surat 18 ayat 110. Surat 18 ayat 110.
Surat 18 ayat 110, surah Al-Kahfi. Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya. Siapa itu? Ana basarum mislukum, saya manusia biasa seperti kamu, kata Nabi. Allah nyuruh Nabi ini ngomong, ana basarum mislukum, saya manusia biasa seperti kamu. Jadi Nabi ini manusia biasa. Perlu makan, perlu minum, perlu berkeluarga, perlu uang, perlu ini, perlu itu. Sama manusia biasa seperti kamu. Yuha ilayya, kelebihannya daripada kita, yuha ilayya, kepada saya diberikan wahyu. Nah, kalau Nabi itu menerima wahyu. Nah, itu beda dengan kita. Kalau Nabi itu menerima wahyu, tapi Nabi lapar, Nabi kenyang, itu sama. Sama dengan kita. Ya. Jadi Nabi itu yuha ilayya, diberikan kepadanya wahyu. Annama ilahukum ilahun wahid, bahwasanya ilah kamu adalah ilah yang esa, la ilaha illallah. Jadi ajaran yang dibawa Nabi seluruhnya adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, ini dia. Seluruh Nabi membawa ajaran la ilaha illallah. Ya, seluruh Nabi itu. Berarti kalau seluruh Nabi membawa ajaran kalimat la ilaha illallah, berarti seluruh Nabi itu Islam. Betul enggak? Tidak ada Nabi Yahudi, Nabi Kristen, tidak ada. Seluruh Nabi itu Islam. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi haza. Dia Allah telah menamai kamu orang-orang muslim sejak dahulu, wa fi haza, dan demikian juga dalam Al-Qur'an ini. Seluruh nabi itu Islam, membawa kalimat la ilaha illallah. Kok ada orang Yahudi? Orang Yahudi itu orang yang menyimpang dari kitab Taurat. Ya. Yahudi itu siapa? Orang yang menyimpang dari kitab Taurat. Nasrani orang yang menyimpang dari kitab Injil. Menyimpang dari Taurat Yahudi, menyimpang dari Injil Nasrani, menyimpang dari Quran, menyimpang dari Quran, agamanya Islam tapi otaknya otak Yahudi. Agamanya Islam, otaknya otak Yahudi. Agamanya Islam, otaknya otak Nasrani. Otak Nasrani. Agamanya Islam. Apa beda Yahudi Nasrani? Yahudi ini dunia saja yang dipikirkannya. Dunia saja. Kalau Nasrani akhirat saja. Ya. Kalau ada Nasrani itu, ada orang Islam akhirat saja. Itu Nasrani. Agamanya Islam, tapi pahamnya paham Nasrani. Kalau ada Islam, dunia saja pikirannya, dunia saja, itu Yahudi. Nah, kalau yang Islam itu ummatan wasato, perlu dunia, perlu akhirat. Ya, umat yang pertengahan. Jadi kalau kita ini maunya umat yang pertengahan. Kenapa kita perlu dunia? Karena kita masih di dunia. Kenapa kita perlu akhirat? Karena kita akan ke sana, ke akhirat. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa saja yang bisa mendatangkan kebahagiaan untuk kampung akhirat. Jangan lupakan nasib kamu di akhirat itu minat dunia, dari dunia. Nasib kita di akhirat itu ditentukan dari dunia ini. Jadi kamu sekolah di sini ini untuk masa depan kamu di akhirat nanti. Dari dunia ini kita pikirkan. Nenek moyang kita dari jannah, dari surga.
Kampung asal nenek moyang kita surga. Pulang kampung kita nanti harus masuk surga. Jangan sampai kita nanti pulang kampung masuk ke neraka sakor. Ma salakakum fis sakor. Apa yang menyebabkan mereka masuk dalam neraka sakor? Lam nakum minal musallin. Karena mereka meninggalkan maka sholat jangan sampai kita tinggalkan. Wajib ya. Nih, Nabi. Artinya Nabi itu orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian siddiqin, orang yang membenarkan ajaran yang dibawa Nabi sekaligus ikut membela Nabi dalam menegakkan ajaran yang dibawa Nabi tadi, baik dengan hartanya maupun dengan nyawanya. Nah, itu yang siddiqin. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, sahabat-sahabat Nabi semuanya. Ya. Nah, kalau mati dia disebut dengan syuhada. Mati dia disebut dengan syuhada. Hidup dia disebut dengan solihin. Mati syahid, hidupnya solihin. Nah, itu kita. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbing kami jalan yang lurus. Jangan wailil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai Allah. Jalan Fir'aun, jalan Namrud, Abu Jahal, itu jalannya sesat. Ya. Jalan yang dimurkai oleh Allah, bukan. Tapi jalan tadi waladhdallin, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ada ahli tafsir mengatakan yang dimurkai Allah itu Yahudi, yang sesat itu Nasrani, ya. Pokoknya bagi kita di luar Islam kesesatan, ya, di luar Islam sesat. Maka mari kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Karena itu waktu juga yang batas kita, mohon maaf. Wabillahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.